Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Bersyukur kita boleh kembali di dalam persekutuan Auxano pada malam hari ini. Ini adalah persekutuan Auxano yang pertama di awal tahun 2021. Mari bersama kita merendahkan hati kita, mempersiapkan diri kita, memasuki persekutuan dan juga perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk kita menaikkan syukur kita dan menaikkan hormat kita dengan pujian Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena pertolongannya sepanjang bulan ini dan sepanjang minggu ini dan bahkan sepanjang hari ini. Setiap kita boleh kembali di dalam persekutuan bersama-sama dan bahkan berkumpul bersama dengan keluarga semua karena pertolongan Tuhan. Mari bersama kita naikkan syukur kita dan sambil kita mempersiapkan waktu kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Setiap kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga terkasih kami, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami cintai, dan bahkan di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan senantiasa menolong dan memberkati sehingga kami boleh ada dan kami boleh kembali untuk masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, pimpinlah sepanjang persekutuan kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan bahkan juga untuk setiap perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan akan kami renungkan, supaya kiranya Tuhan menolong melawat setiap kami, supaya kami boleh diberkati melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka satu bagian Alkitab kita yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23.
Saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu Jemaat memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah tamparan yang menanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak masyarakat dalam setiap kalangan dan dalam setiap bidang yang selalu mendambakan dan memimpikan adanya seorang pemimpin yang boleh memimpin negaranya dengan keadilan, kejujuran, kerendahan hati, dan bahkan yang mau selalu berjerih payah untuk bangsa dan negaranya. Ini adalah mimpi dari banyak masyarakat, bahkan juga di Indonesia. Banyak orang ketika hendak dilakukan pemilihan begitu ya, pemilihan presiden atau bahkan kepala daerah, banyak orang yang mempromosikan diri bahwa ini adalah seorang pemimpin yang baik, ini adalah seorang pemimpin yang jujur dengan berbagai macam kebaikan yang ditampilkan. Tetapi ada kalanya kita merasa kecewa ketika pemimpin yang kita anggap baik, pemimpin yang dinilainya baik ternyata adalah pemimpin yang justru merugikan masyarakat. Tetapi di dalam belakangan ini, ketika banyak masyarakat memilih seorang presiden yang bernama Joko Widodo, banyak orang yang berdecak kagum, banyak orang yang memuji akan kinerja daripada Bapak Presiden Jokowi. Bahkan juga di sisi lain banyak orang yang memuji tentang kerendahan hatinya. Sekalipun dia adalah orang yang berasal dari Jawa, kemudian dikatakan dia adalah seorang tukang kayu begitu ya di kampung halamannya, dan dengan segala hal kesederhanaan di dalam dirinya, tetapi dia mampu menampilkan citra daripada seorang pemimpin yang berkarismatik, seorang pemimpin yang berdedikasi penuh kepada negaranya dan kinerjanya yang begitu baik. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Namun demikian, di sisi lain juga masih banyak sekali oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, yang selalu saja mengkritik dengan tujuan ingin menjatuhkan seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga merupakan kisah daripada perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam bagian yang telah kita baca hari ini, teks firman Tuhan ini merupakan kelanjutan daripada penangkapan Yesus yang kemudian dilanjutkan kepada pengadilannya di depan imam besar. Pada masa itu juga demikian, banyak orang Yahudi yang juga menginginkan hadirnya seorang raja yang memerintah dengan keadilan, penuh kedamaian, serta seorang pembebas daripada penjajahan dan perbudakan yang terjadi pada saat itu. Banyak masyarakat yang memimpikan kebebasan. Seorang raja yang demikian, seorang Mesias yang demikian dinanti-nantikan banyak orang. Tetapi apa yang terjadi ketika Mesias itu datang? Justru dari kalangan orang Yahudi sendiri yang banyak menginginkan kematiannya dan menolak kehadirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Yesus di dalam pelayanannya harus menjalani banyak penderitaan, tetapi dia menjalaninya dengan penuh kerelaan hati. Oleh karena belas kasihannya lebih berharga daripada harus membalaskan
kejahatan daripada orang-orang Yahudi itu. Karena apa? Orang-orang Yahudi yang jahat, manusia-manusia yang menolak daripada Yesus adalah pribadi-pribadi yang dipandangnya sangat berharga. Saya teringat tentang satu pujian ketika dulu para mahasiswa hendak diutus begitu ya. Mahasiswa teologi hendak diutus, baik itu pelayanan 2 bulan, baik itu pelayanan 1 tahun. Satu lagu yang selalu menjadi citra daripada pengutusan itu, yaitu kemana saja. Setiap orang yang diutus harus sedia. Karena apa? Setiap orang di berbagai tempat di belahan dunia, satu jiwa pun di antaranya adalah berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan yang nyata dibuktikan oleh Yesus sendiri di dalam bagiannya ini, yaitu di mana Dia bersedia untuk berkorban dan bersedia untuk menderita bagi pribadi-pribadi yang dikasihinya dan dipandangnya berharga. Dari teks kita pada hari ini, mari kita memperhatikan 2 sikap, yaitu yang pertama sikap daripada imam besar, dan yang kedua adalah sikap daripada Yesus itu sendiri. Yang pertama sikap dari imam besar, kita perhatikan di ayatnya yang ke-14, kita mundur sedikit. Adalah Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ketika sepintas kita membaca kalimat ini, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kedengarannya seperti bermakna teologis begitu ya, karena pengorbanan dan penebusan hanya dilakukan oleh satu pribadi begitu, dan itu dilakukan hanya satu kali seumur hidup dan untuk selama-lamanya. Tetapi pada bagian ini tidak bermakna demikian. Adalah lebih berguna. Kalimat ini disampaikan oleh Kayafas yang pada saat itu menjabat sebagai imam besar begitu, di mana Kayafas ini adalah menantu begitu ya, anak menantu daripada imam besar Hanas. Kalimat ini diungkapkan oleh Kayafas oleh karena kebenciannya kepada Yesus dan karena ia ingin melancarkan rencana jahatnya, yaitu dengan tujuan supaya Yesus tidak lagi menyebarkan pengajaran tentang kerajaan sorga dan tidak menyebarkan perihal tentang kemesiasannya. Sehingga untuk tujuannya itu, dia mengatakan adalah lebih berguna jika satu orang dikorbankan bagi seluruh bangsa begitu. Karena apa? Karena ketika Yesus mati itu menguntungkan daripada kedudukannya dan tujuannya. Supaya apa? Supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Tujuan daripada imam ini adalah mencari aman daripada dirinya sendiri. Pada masa itu, jabatan imam besar ini diberikan oleh kepemerintahan Romawi begitu ya, sehingga jabatan yang dimiliki oleh Hanas maupun Kayafas ini diberikan oleh kepemerintahan Romawi, sehingga mereka berada di bawah pengawasan dan kepemimpinan Romawi. Nah, ketika mereka mencari aman, maka mereka harus menuruti semua perintah daripada Romawi, dan jikalau mereka tidak mengadili Yesus dan tidak membunuh Yesus, maka mereka yang akan dibinasakan oleh pemerintah Romawi. Sehingga untuk mencari tujuan aman mereka, apa yang mereka lakukan? Yaitu mengorbankan. Dengan kalimat adalah lebih berguna jika satu orang itu mati bagi seluruh bangsa. Tetapi tujuan daripada Allah sendiri berbeda dengan tujuan jahat mereka. Yaitu tujuan Allah adalah supaya orang-orang yang berdosa melalui penderitaan Yesus ini, mereka menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang pertama ini, sikap daripada imam besar. 2 tokoh imam besar yang menjadi kontroversi begitu, di mana seharusnya sebagai imam besar Hanas dan Kayafas, jabatan itu dipergunakan untuk melayani Tuhan di dalam umatnya. Yaitu untuk apa? Menjadi perwakilan Tuhan di bumi. Dan juga menyatakan keadilan dalam segala putusan yang menurut standar kebenaran.
Tetapi di dalam bagian ini kita melihat apa? Justru mereka menjadi tokoh jahat di balik pengadilan putusan akan Yesus. Disebutkan di sana bahwa Hanas tetap membiarkan tangan Yesus terbelenggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang pelayan Tuhan membiarkan ada satu orang yang menderita, atau misalkan dia mengalami satu pergumulan, tugasnya sebagai seorang hamba yaitu adalah menolong dia, mendengarkan pergumulannya, bukan dibiarkan supaya dia menderita oleh karena pergumulannya sendiri. Tetapi bagian ini memperlihatkan bahwa dengan jelas imam besar itu membiarkan Yesus terbelenggu dan bahkan menanyai Yesus tentang pengajarannya yang dianggap sesat. Sehingga di dalam bagian ini sikap daripada dua imam besar ini adalah mereka tidak mempedulikan akan Yesus. Mereka menolak Yesus Sang Mesias dan mereka mencari keuntungan diri sendiri. Pada masa itu jabatan imam sudah tidak murni lagi karena ada seperti tindakan memperjualbelikan kedudukan agama begitu, sehingga di dalam bagian ini jabatan agama tidak lagi menjadi murni, tidak lagi seperti di dalam perjanjian lama di mana jabatan imam besar adalah jabatan seumur hidupnya. Tetapi di dalam bagian ini justru jabatan imam besar itu diperjualbelikan, sehingga tidak lagi menjadi jabatan pelayan Tuhan, tidak lagi menjadi murni melayani Tuhan di dalam umatnya. Yang kedua, di dalam sikap Yesus. Apa yang Yesus tampilkan ketika dia harus ditangkap dan kemudian mengalami pengadilan, bahkan juga ketidakadilan yang harus dihadapinya. Mulai ketika dia ditangkap, kemudian diseret kepada para imam, yang Yesus lakukan dia hanyalah dia mengikuti arusnya. Tidak ada usaha untuk melawan atau tidak ada usaha untuk melarikan diri. Sekalipun orang-orang prajurit-prajurit yang menangkapnya mungkin memperlakukannya tidak baik, mungkin memperlakukannya tidak hormat, tetapi Yesus tidak melawan mereka. Ketika Petrus menghunuskan pedangnya dan membuat telinga salah satu daripada prajurit itu lepas, apa yang Yesus lakukan? Sarungkan pedangmu. Dan kemudian dia memasang kembali telinga yang terputus itu dari bagian tubuhnya. Kita melihat bahwa di sini sungguh-sungguh ada kerelaan hati dan ketaatan yang dijalani oleh Yesus. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-22. Ada satu kisah yang menarik perhatian kita. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Saat Hanas menanyai Yesus mengenai pengajarannya dan bahkan mengenai para murid-muridnya, sesungguhnya di dalam bagian ini kita tidak bisa mengatakan Yesus sedang berada di dalam pengadilan karena ketidakadilan yang dia alami. Oleh karena di sana ketika Hanas menanyai pertanyaan tentang pengajaran dan bahkan juga mengenai tentang para murid, dan ketika Yesus menyampaikan kalimat penjelasannya, apa yang terjadi? Seperti apapun yang menjadi jawaban Yesus atau apapun yang menjadi penjelasan Yesus, Yesus tetap dinyatakan bersalah. Karena apa? Mereka telah menyatakan Yesus bersalah tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu. Ini seperti tidak memberi kesempatan kepada Yesus begitu untuk mengungkapkan lebih banyak lagi. Oleh karena ketika Yesus menyampaikan kalimatnya, yaitu aku selalu mengajar di depan banyak orang dan tidak ada kalimat-kalimat atau pengajaran-pengajaran yang kusembunyikan. Tanyakan kepada orang-orang yang telah mendengarkannya, karena mereka akan menjawabnya dengan jawaban yang sesungguhnya. Tetapi ketika Yesus menjawab demikian, apa yang terjadi?
Seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini saya melihat bahwa seorang penjaga yang berdiri di situ, mungkin yang bertugas membawa Yesus kemana-mana, dan ketika pada saat itu berdiri di antara imam besar dan juga Yesus, dan ketika mendengarkan kalimat Yesus itu, dia seperti menjadi seorang yang marah oleh karena Yesus tidak menghormati daripada imam besar, sehingga apapun yang Yesus jelaskan, dia tetap adalah pribadi yang dinyatakan bersalah. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus yang sesungguhnya adalah imam yang tertinggi, jabatan Yesus adalah imam, raja, dan nabi. Tetapi di dalam bagian ini Yesus seperti disuruh memberi hormat, menaruh hormat kepada imam manusia yang sesungguhnya jabatannya jauh di bawah dia. Dan bahkan dia harus menerima sebuah tamparan dari seorang bawahan yang mungkin dia hanya seorang penjaga biasa tanpa jabatan yang tinggi. Atau bahkan sekalipun seorang penjaga ini memiliki jabatan begitu, jikalau disebandingkan dan disejajarkan dengan pribadi Yesus, dia tidak ada apa-apanya. Tetapi dalam bagian ini lihat, seolah Yesus tidak layak balik berbicara kepada mereka. Yesus mengalami titik paling rendah di bagian ini. Bukan hanya dirinya mengalami penderitaan, tetapi dia juga direndahkan. Dalam bagian ini seperti menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 50 ayatnya yang ke-6. Di mana Kristus menerima penghinaan ini, tetapi penghinaan itu ditanggapi dengan sikap tanpa perlawanan dan dengan kesabaran yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dengan demikian, Yesus tetap menjawab dan menerima setiap perlakuan dengan kerendahan hatinya. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Kalau misalkan kita berpikir begitu ya, Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Kita mungkin berpikir, kenapa dia tidak melakukan mukjizat untuk menghukum orang-orang ini? Tidak, karena dia taat pada kehendak Bapanya. Dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga kerendahan hati Yesus di dalam bagian ini, sikapnya yang tetap memberikan kasih kepada orang-orang yang dianggapnya berharga, dipandangnya berharga, menjadi perenungan bagi saya dan juga kita semua. Ketika ada orang di sekitar kita yang merendahkan kita, meremehkan kita, mengucilkan bahkan menghina kita karena iman kita, masih sanggupkah kita mengasihi mereka? Masih sanggupkah kita memperhatikan mereka? Dan masih sanggupkah kita mengasihi mereka? Ini adalah kesempatan di mana setiap kita meneladani daripada Yesus Kristus. Tamparan dan penghinaan yang Yesus terima merupakan penggenapan daripada rangkaian penderitaan, yaitu keselamatan yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Penderitaan ini harus dijalaninya demi umat manusia. Sehingga di dalam perenungan hari ini ada dua hal yang menjadi refleksi saya dan juga kita semua. Yang pertama adalah kita harus menyadari dan kita harus memahami dan kita tidak boleh memungkiri bahwa penghinaan, penderitaan, penolakan, dan bahkan juga segala kesulitan merupakan tantangan orang percaya di dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita juga akan mengalami apa yang Yesus alami. Orang percaya akan melewati jalan salib, yaitu jalan penderitaan.
Jika kita melihat betapa orang Kristen mengalami banyak sekali kesulitan atau bahkan penolakan di tempat tinggalnya, di lingkungannya, atau bahkan dimanapun setiap mereka berada, ini merupakan hal yang memang harus dialami karena iman, bukan karena kesalahan diri sendiri. Sebab Yesus sendiri pun juga ditolak di kampung halamannya. Dia tidak diterima di tempat tinggalnya. Bahkan dia dimusuhi oleh para pemimpin-pemimpin agama. Sehingga jalan Kristus ini merupakan jalan bagi setiap kita orang percaya. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Kita tidak akan menikmati atau mengalami keadaan yang lebih aman, keadaan yang lebih nyaman daripada apa yang telah Yesus jalani dan yang telah Yesus alami. Tetapi di dalam bagian ini, penderitaan, tantangan yang harus kita hadapi dan kita jalani, Tuhan menyertai setiap kita. Mungkin saat ini kita menghadapi tantangan zaman, tantangan daripada orang-orang fanatik yang membenci Yesus, tantangan daripada orang-orang yang menolak daripada ketuhanan Yesus. Tetapi inilah jalan salib yang harus kita bersama jalani. Yesus meneladankan kesabarannya, kerendahan hatinya, kerelaannya, dan tidak membalaskan perbuatan keji mereka terhadap dirinya. Karena apa? Karena kasihnya lebih besar daripada tindakan untuk membalaskan kepada orang-orang tersebut. Tantangan kehidupan kita, tantangan dari pihak luar mengajak supaya setiap kita semakin mampu memiliki kepedulian kepada sesama, yaitu mengasihi dan mendoakan orang-orang yang belum mengenal Yesus dan belum mengalami kasih daripada Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan saya, kehidupan setiap kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ketika surat itu dibaca, apakah orang memuji Tuhan? Ketika surat itu dibaca, apakah orang akan mencela kita? Maka dari itu, mari kita meneladani daripada sikap Yesus yang menerima, menjalani dengan penuh ketaatan untuk setiap penderitaan yang harus dia alami demi keselamatan manusia. Siapkah kita menghadapi tantangan demi tantangan sebagai orang percaya? Tuhan menyertai kita, sehingga mari kita senantiasa berpegang teguh di dalam Tuhan, supaya kita kuat menjalaninya. Yang kedua adalah tantangan itu mengajarkan kita arti daripada kesetiaan serta ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Bertekun merupakan salah satu sikap daripada pengendalian diri. Bertekun artinya tidak mudah menyerah, terus belajar, terus berusaha dan diimbangi dengan kesetiaan. Tantangan demi tantangan mengikut Tuhan mengajarkan setiap kita arti daripada kesetiaan itu sendiri. Setia mengikut Yesus Kristus artinya siap berjalan bersama dengan Dia apapun yang terjadi, sampai pada garis akhir kehidupan saya dan setiap kita. Kesetiaan Tuhan menjadi teladan dan mengajarkan kepada setiap kita supaya kita mampu menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Setia berjalan bersama dengan Tuhan, setia menghadapi tantangan, yaitu di dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan. Seperti perenungan kita yang menutup dan juga mengawali tahun baru dengan tema Be Faithful. Jadilah setia. Dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia, yaitu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita hidup di dalam dunia ini, tantangan itu membuat kita merasa kesulitan. Tantangan itu membuat kita penuh dengan pergumulan. Tetapi yakinlah,
Orang yang setia sampai pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan kekal yang diberikan Tuhan sendiri kepada setiap kita. Oleh karena kita dipanggil untuk menjadi setia, bukan dipanggil untuk menjadi seorang pecundang yang ketika ada bahaya mengancam maka kita meninggalkan iman. Tetapi dirasanya keadaan sudah mulai aman, kita kembali lagi kepada iman. Ini bukanlah ciri daripada seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus adalah seorang yang taat, setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi sampai garis akhir kehidupannya. Tantangan, kesulitan, dan berbagai penderitaan jalan salib menanti saya dan juga setiap kita. Siapkah kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan? Namun satu hal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan umat-Nya bahwa jangan takut, Aku menyertaimu. Ini menjadi satu janji yang bisa kita pegang, yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi saya dan juga kita semua untuk tetap mampu berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh kembali menguatkan saya dan kita semua bahwa menjadi murid Kristus maka akan menghadapi dan menjalani tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi satu janji Tuhan yang pasti bahwa orang yang setia sampai pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada perenungan malam hari ini, di mana Tuhan boleh memimpin setiap kami dan membuat kami kembali kepada refleksi diri kami, di mana kami dipanggil menjadi pribadi yang setia menjalani kehidupan iman bersama dengan Tuhan dan bahkan setia kepada Tuhan. Melalui kisah di mana Tuhan menerima dengan kerelaan hati, kerendahan hati dan kesabaran untuk setiap penderitaan yang Engkau alami, membuat kami kembali tersadar bahwa Tuhan begitu mengasihi pribadi-pribadi manusia yang terlihat bobrok, yang berdosa. Maka dari itu Bapa di sorga, tolonglah setiap kami supaya kami juga mampu meneladani Tuhan. Kami mampu mengasihi, mengampuni sesama kami, dan kami mampu memberikan pelayanan kami bagi sesama kami, baik itu melalui doa kami atau bahkan melalui tindakan kami. Oleh karena kehidupan kami adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ketika kami mulai lemah, ketika kami mulai tidak bersemangat di dalam Tuhan. Pimpinlah setiap kami supaya kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur telah merenungkan firman Tuhan. Dan bersama saat ini sebelum kita memasuki pokok doa kita dan untuk meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita pujikan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, tetapi Engkau senantiasa besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan
Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang setiap kita masuk di dalam pokok doa pada hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sekalipun kita mendengar kabar berita bahwa ada banyak sekali penambahan jumlah daripada masyarakat yang terkontaminasi COVID-19, tetapi di sisi lain kita juga bersyukur oleh karena anak bangsa boleh menciptakan satu karya di mana terciptalah sebuah alat untuk mendeteksi dan alat untuk mengetes apakah orang tersebut memiliki potensi terkena virus daripada COVID-19 ini. Alat tersebut dinamakan Genos dan beberapa tempat sudah meresmikan seperti ada di stasiun, bahkan juga ada di terminal dan di beberapa tempat. Kita bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan melalui anak-anak bangsa kita, dan harga daripada alat ini sangat terjangkau oleh masyarakat sehingga semua kalangan masyarakat dapat memeriksakan diri dengan alat tersebut. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan demi pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Dan kita juga bersyukur untuk pelaksanaan vaksinasi yang boleh berjalan dengan baik sekalipun masih di dalam tahap para pemerintah. Tapi kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan akan hal ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur ketika setiap kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan, masuk di dalam setiap pokok doa kami. Pada malam hari ini Bapa, bersama kami bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan tangan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Tuhan boleh memakai setiap anak-anak bangsa untuk boleh menyalurkan setiap kemampuan mereka, tenaga mereka untuk boleh menolong masyarakat hingga pada saat ini, baik itu melalui setiap tangan-tangan dokter, tangan-tangan para pemerintah, bahkan sukarelawan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan boleh menolong anak bangsa kami untuk boleh menciptakan satu alat yang ramah akan lingkungan dan bahkan juga ramah bagi setiap masyarakat. Kami bersyukur untuk setiap tahap demi tahapnya ya Bapa. Dan kami juga terus menyerahkan di dalam pertolongan tangan Tuhan untuk proses vaksinasi yang terus berjalan, yang akan terus dilanjutkan. Kiranya Tuhan menolong setiap pemerintah, bahkan juga pihak-pihak yang berwajib di dalam segala dana yang dibutuhkan, segala persiapan yang dibutuhkan. Tuhan yang senantiasa mendampingi setiap mereka dan mencukupkan setiap kebutuhan daripada bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur juga untuk setiap orang-orang di mana mereka memiliki hati boleh memperhatikan sesamanya. Dan kami juga bersyukur di mana di dalam berita pada hari ini disampaikan bahwa di sekitar perbatasan Surabaya juga akan dibangun dan akan dibuka rumah sakit atau bahkan juga tempat penampungan khusus bagi masyarakat yang mengalami sakit daripada virus ini. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong di dalam setiap persiapan pembangunan atau bahkan juga segala peralatan yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan juga setiap orang-orang yang berada di garda depan supaya kiranya pertolongan perlindungan Tuhan nyata bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yang kedua, mari kita terus berdoa bagi para pemerintah kita yang juga memimpin dan juga menyusun program-program ke depannya, baik melalui program kesehatan, program pendidikan, perekonomian, dan bahkan juga di segala bidang. Setiap mereka membutuhkan dukungan doa daripada kita, supaya setiap hal yang mereka lakukan, setiap hal yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang memang dikhususkan bagi kebutuhan masyarakat dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita berdoa supaya setiap pemerintah, baik yang ada di pemerintahan pusat, bahkan pemerintahan daerah, memiliki kejujuran dan mampu memiliki integritas yang baik. Mari kita berdoa untuk para pemerintah kita.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mengingat untuk setiap para pemimpin-pemimpin daerah atau bahkan juga para pemimpin bangsa di negeri kami. Setiap mereka yang berada di posisi terdepan di dalam kursi pemerintahan, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong setiap mereka, bukan hanya setiap mereka mengerjakan oleh karena jabatan, tetapi biarlah setiap mereka mengerjakan dengan penuh kerendahan hati, keterbukaan hati, dan bahkan juga dedikasi yang penuh. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kejujuran di dalam setiap hal yang dikerjakan. Setiap mereka adalah contoh daripada masyarakat, orang-orang yang menjadi teladan dari masyarakat. Biarlah kiranya setiap mereka boleh menampilkan nilai yang baik, dan bahkan di dalam kinerja setiap mereka, biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah mereka juga di dalam kesehatan dan keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk program gereja. Yang pertama, kita berdoa untuk persiapan daripada kelas katekisasi dan juga persiapan dari baptisan kudus. Kita mendukung doa untuk anak-anak pemuda remaja yang dalam usianya sudah harus mengambil kelas katekisasi, supaya setiap anak-anak pemuda remaja ini boleh sungguh-sungguh mengikuti kelas persiapan dengan baik, hingga saatnya nanti mereka sungguh-sungguh siap dibaptis dan dinyatakan dewasa di dalam iman. Kita juga berdoa untuk program daripada persekutuan di tiap komisinya. Masing-masing dari komisi sudah menyusunkan program masing-masing, baik itu pelayanan di dalam persekutuan atau bahkan juga di dalam pelayanan yang lainnya, supaya kiranya setiap komisi ini dapat melakukan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita juga terus mendukung doa untuk peribadatan yang dilakukan di gereja kita hingga hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan tangan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok yang kedua ini dan untuk 3 pokok doa, yaitu yang pertama untuk persiapan kelas katekisasi, yang kedua untuk program persekutuan di tiap komisi, dan yang ketiga adalah peribadatan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga bersyukur di mana gereja kami pada hari ini masih tetap bisa melakukan persekutuan secara online dan bahkan juga peribadatan secara online dan secara tatap muka. Semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan yang boleh dikerjakan dalam gereja kami. Untuk setiap program demi program yang telah disusun sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menolong dan memimpinnya, sehingga setiap program yang dikerjakan adalah sesuai dengan kebutuhan setiap jemaat pada tahun ini dan pada masa ini. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk setiap persekutuan di tiap-tiap komisinya yang juga masih terus dilaksanakan. Kami bersyukur untuk pertolongan tangan Tuhan sehingga persekutuan tetap dapat berjalan hingga hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya setiap jemaat Tuhan tetap mampu menjaga kesetiaan di dalam persekutuan dan bahkan juga ketekunan di dalam persekutuan, sehingga persekutuan bersama dengan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan untuk setiap penyusunan program yang telah dilakukan, bahkan juga untuk kelas katekisasi di mana sebentar lagi anak-anak Tuhan yang dalam usia pemuda dan remaja akan mengikuti kelas katekisasi, supaya kiranya anak-anak Tuhan ini mampu mempersiapkan diri dengan baik dan pada akhirnya mampu dinyatakan sebagai pribadi yang dewasa di dalam iman dan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk beberapa jemaat kita yang di dalam pergumulan, yaitu Bapak Yong Yao, Ibu Licen, Ibu Biwi, yang di dalam pergumulan akan sakit mereka. Kita terus menyerahkan di dalam pertolongan tangan Tuhan, dan kita bersyukur untuk setiap perkembangan demi perkembangan yang boleh mereka rasakan. Nah, kita juga berdoa untuk
jemaat Tuhan yang lanjut usia, untuk Bapak Sugijo, untuk Ibu Tiosyume, dan juga untuk Bude, dan juga beberapa lansia yang lainnya. Kita bersyukur untuk kesetiaan mereka yang tetap berada di dalam Tuhan dan tetap bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami juga datang di dalam pergumulan yang sama bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami menyerahkan di dalam pertolongan tangan Tuhan untuk Bapak Yong Yao, untuk Ibu Lichen, untuk Ibu Wiwi, atau bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit dan lemah tubuh. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap keluarga mereka yang boleh menjadi pribadi yang menguatkan, yang menghiburkan dari ketiga hamba-Mu ini. Berdoa juga untuk segala perlengkapan, biaya pengobatan yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan setiap mereka. Kami juga menyerahkan di dalam pertolongan-Mu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah memasuki usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Sugijo, untuk Ibu Tiosyume, untuk Bude, dan juga beberapa jemaat lansia lainnya. Supaya kiranya di dalam usia-usia yang pada saat ini setiap mereka tetap mampu setia di dalam Tuhan. Berkati juga mereka di dalam keluarga dan kesehatannya. Terima kasih Bapa, inilah setiap pokok doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami, dan Tuhan tidak menutup mata dan Tuhan tidak menutup telinga bagi setiap orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk sepanjang waktu persekutuan kami, di mana Tuhan boleh menolong dan memimpin kami sekalipun kami persekutuan di tempat kami masing-masing, tetapi kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam setiap waktu persekutuan kami. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali di dalam waktu selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberikan segala hormat dan kemuliaan kami hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, sampai jumpa dalam persekutuan berikutnya.